Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, salam jumpa. Salam sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan materi mengenai basic konfigurasi access point. Sebelum masuk ke konfigurasi, ada materi yang harus kita pahami tentang persiapan atau langkah kerja yang akan kita lakukan. Sebelum kita melakukan konfigurasi, ya kita harus tahu dulu topologi yang akan kita setting ya. Jadi ada beberapa topologi. Yang paling basic adalah internet itu terhubung melalui modem. Dari modem lalu disebarkan ke seluruh klien, bisa berupa tablet, laptop, handphone, itu menggunakan access point. Bisa juga setelah dari modem untuk menerima jaringan, kita masukkan dahulu ke router. Nah, dari router dihubungkan ke access point untuk kemudian disebarkan. Nah, itu beberapa contoh topologi. Untuk persiapan perangkat ya, jadi ini adalah satu tahap bagaimana kita menyiapkan sebelum dilakukan konfigurasi. Pertama jelas kita butuhkan adalah access point. Nah, access point ini nanti kita siapkan dulu, tergantung kita mau pakai mereknya apa, nanti terus spesifikasinya seperti apa. Nah, baiknya emang kalau memilih access point ya kompatibel dengan perangkat access point yang lain. Itu sesuai dengan protokolnya. Bisa menggunakan yang support dengan tipe A, B, G, N, atau yang AC. Itu tergantung kita nanti. Yang kedua adalah persiapan sumber internetnya. Itu berasal dari ISP, Internet Service Provider. Kita yang menyiapkan. Kalau sudah ada, baru kita lanjutkan ke tahap lainnya. Access point ini ada beberapa mode ya, tergantung topologinya, tergantung keinginan kita untuk melakukan setup. Maksudnya begini, access point bisa berfungsi sebagai transmitter. Dia menyebarkan sinyal radionya yang kemudian diterima oleh receiver. Receiver ini kita bisa sebut dengan nama station atau kliennya. Ada juga mode sebagai repeater. Dia menguatkan sinyal. Misal apabila di lokasi tertentu ada sinyal WiFi yang lemah, itu untuk menguatkannya kita bisa menggunakan mode repeater. Jadi kita harus tahu username dan password pada access point pada WiFi tersebut. Nah, sudah kita masuk, maka kita atur konfigurasinya sebagai repeater. Untuk sumber internet atau ISP itu yang saya tahu ada 3 jenis ya, berdasarkan media penghantarnya, media jaringannya. Yang pertama adalah fiber optik. Jadi dari ISP itu disebarkan melalui kabel fiber. Saat ini yang sudah umum kita gunakan adalah IndiHome dari PT Telkom Indonesia. Yang kedua adalah ISP yang menghubungkan ke tempat kita menggunakan wireless. Contohnya ada Nusanet, terus ada Merah Putih, ada Indosat. Nah, biasanya ini tipe koneksinya adalah point to point. Ya. Jadi dari titiknya ISP ditembakkan ke tempat kita sebagai station. Yang ketiga adalah LTE. Itu berasal dari ISP yang mobile, misalnya yang digunakan pada kartu handphone kita, bisa berasal dari Telkomsel, Indosat, Smartfren, dan lain-lain. Nah, itu ada 3 tipe sumber awal internet. Selanjutnya adalah persiapan data. Data ini maksudnya
informasi yang kita gunakan itu bisa berasal dari modem kita. Yang dibutuhkan adalah IP address dari modem. Nanti modem ini berfungsi sebagai gateway. Jadi yang terhubung ke ISP itu modemnya harus satu network dengan access point. Nah, karena berasal dari satu network, maka ya kita juga harus tahu IP address dari access point. Untuk username dan password supaya kita masuk ke dalam access point, kita juga harus tahu. Biasanya begini, di balik label access point, kita bisa cek, oh di situ ada username untuk masuk ke dalam access point. Misal, username-nya admin, passwordnya juga admin. Atau username-nya admin, passwordnya kosong. Untuk alamat IP access point juga bisa kita lihat dari label atau tulisan yang ada di dalam access point. Biasanya di bawahnya. Begitu kita balik, dia akan muncul tulisan. Kita coba cermati tulisannya seperti apa. Untuk nama SSID dan password yang digunakan untuk login, ya kita harus siapkan. Misalkan nama access point-nya apa, nama SSID-nya, nama hotspot-nya. Jadi tergantung kita, dan nanti kita catat. Itu kan kalau kita catat, kita untuk ibaratnya supaya tidak lupa, terutama bila kita menggunakan atau mengelola banyak access point. Jadi lokasinya di mana, nama SSID-nya apa, dan passwordnya. Gitu. Alamat IP modem atau gateway itu harus kita juga tahu. Jadi IP modemnya berapa, itu harus satu network dengan access point. Bisa juga IP modem itu menggunakan DHCP client. Jadi dari pusatnya sudah diatur konfigurasinya menggunakan DHCP client. Jadi IP address modemnya sudah diberikan oleh ISP secara otomatis menggunakan DHCP client. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Selain itu, kita juga perlu tahu username dan password untuk login ke dalam modem itu, supaya tidak lupa. Nanti bisa kita tanyakan ke ISP ya, seperti itu. Ya, jadi sudah kita singgung sebelumnya bahwa alamat IP address default dari access point itu bisa kita lihat pada label di bawah access point. Nah, yang perlu kita perhatikan kembali adalah harus satu network dengan modemnya. Pastikan access point itu kita cek dulu terhubung belum. Kalau sudah terhubung, kita tes bisa menggunakan terminal atau run, kita ping terhubung atau tidak, dicek. Nah, jika sudah terhubung, maka kita bisa langsung akses menggunakan browser. Kita ketikkan alamat IP address-nya access point, misal 192.168.0.254, itu kita masukkan kepada address bar. Ya, address bar itu adalah tempat kita mengetikkan alamat tujuannya dari yang akan kita tuju. Oke, jika kita sudah tahu username dan password default dari access point, ya setelah kita masukkan ke dalam URL address-nya, maka dia akan memunculkan pertanyaan di menu di browser itu, username dan passwordnya. Umumnya kalau secara default itu username-nya adalah admin, passwordnya admin. Bisa juga username-nya admin, passwordnya kosong. Itu tergantung dari merek atau vendor dari access point. Nah, misal nih kita akan konfigurasi access point yang lama, sudah pernah dikonfigurasi oleh orang lain, maka sebaiknya kita reset saja. Reset access point-nya supaya kembali ke settingan awal, settingan pabrik.
untuk meresetnya ya cukup kita tekan 3-5 detik tombol resetnya, maka otomatis dia akan lampunya berkedip-kedip bersamaan. Setelah kita masuk ke dalam menu access point, yang perlu kita lakukan adalah tadi yang utama, mandatorinya adalah SSID dan password login. Selain itu, untuk password login ada beberapa tipe keamanan yang bisa kita gunakan. Bisa saja karena kita malas repot, ya bisa aja tidak ada passwordnya kosong. Nah, bisa selain itu tipe keamanan yang bisa menggunakan WPA, Wi-Fi Protection Access, bisa ada pilihan WPA 2, WP, atau ini yang paling baru adalah WPA 2 PSK. Jadi ini security, keamanan dari password yang akan kita setting pada access point. Nah, itu pilihannya ya. Kita kalau bisa ya pilih yang paling aman passwordnya, tapi yang juga mudah untuk diingat supaya orang yang login ke dalam hotspot kita, ke dalam wifi kita juga mudah. Demikian beberapa konsep, beberapa tips maupun langkah kerja yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan konfigurasi jaringan wireless ya, dari access point, IP address, bagaimana gateway, bagaimana security yang bisa kita gunakan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.